yang dilakukan desa itu hanya ini gitu. Di luar kegiatan-kegiatan bahwa desa itu 24 jam itu loh. Yang ini mari ngurusi viral apa macam di luar itu. Di luar itu sebetulnya ini aja jenengan yang tadi disampaikan Pak Syekh selesai 2 menit gitu. Dan ini sudah jenengan lakukan selama 9 tahun ini. Nah, karena sudah jenengan lakukan, kira-kira dari poin-poin ini yang selama ini masih jadi apa? Pertanyaan, tanda tanya, butuh kita sinauni bareng itu yang mana? Tadi kan sudah disampaikan, Mas Yuni ngomong apakah perencanaan secara menyeluruh, ternyata jawabannya wis ngelontok, gak usah, wis bolak-balik disampaikan kan? Berarti konteks yang ini oke kan berarti? Berarti konteks yang perencanaan B ini kan oke? Oke. Artinya gini, tadi disampaikan kita berdasar dengan tetap Permendes ya, karena bicara utuh. Permendes itu desa itu bicara utuh kalau Kementerian Desa. Desa secara utuh. Tapi kalau Kemendagri kaitannya dengan jenengan, pemerintahnya saja. Nah, secara utuh itu begini. Pertama sebetulnya dilakukan dengan pendataan sebelum ke sini. Semoga ini bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Berangkatnya dari sini dulu sebetulnya. Berangkatnya dari pendataan. Pendataan didapat dari mana? Ini alatnya. Bahkan kemarin saya tanya di desa lain itu kalau nggak salah ada 7 aplikasi ya, baik dari kementerian, provinsi maupun kabupaten. Nah itu sebagai data, sebagai bahan data untuk mengetahui kondisi desa. Artinya kita berbasis data gitu ya. Datanya didapat dari mana? Ini bisa dari IDM, bisa dari Prodeskel, bisa dari FDeskel, bisa dari P3KE yang baru, SDGs, macam-macam kan banyak, ada 7 kalau nggak salah. Kan itu toh. Yang selama ini belum ini bukan hanya Langlang, semua desa belum. Ya, ujuk-ujuk kan Rene itu. Perencanaannya berbasis halusinasi selama ini. Nah, coba nanti belajar pelan-pelan berdasarkan dari data-data yang ada. Dalam hal ini Kasipem mungkin ya, memegang data. Itulah gambaran desa Langlang sebetulnya, secara data. Maka dari data itu direncanakan. Muncullah dokumen ini. Jadi kan tadi udah bahas, lek bahas ini wis mupok jadi Pak Pusto, wis ngelontok. Maka pertanyaan saya kembalikan dari 3 poin ini kemudian kita kemana? Diawali dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan itu paham. Ini yang C pelaksanaan pembangunan lah. Pelaksanaan persiapan ini apa harus musyawarahnya? Selama ini kan pelaksanaan ujung-ujung dari desa langsung ke PK. Nah itu pun apa harus persiapan musyawarah lagi? Fokusnya lebih pada ke Barjas ya. Iya Pak, masih ada Barjas. Baik. Maksudnya sama ini fokusnya lebih pada sama itu. Barjas ya. Yang kedua Sim C ini ya. yang B. Ya ini kan fokusnya lebih pada Nah itu yang selama ini jadi apa? Yang belum tahu kita itu Makanya sudah kita siapkan. siap. Turut gitu Pak. Oke. Oke Kalau lanjut. memang langsung ke arah situ, nah monggo sesi selanjutnya. Saya tanya Pak, untuk dari pengawalan kalau memang direncanakan untuk tahun ini ya, kalau kita siklusnya tahunan berdasarkan data. Nah, data itu kan yang mengelola kan saya Pak Kasipem ya. Nanti Pak Kasipem memberikan arahan kepada tim RKP ya, karena nanti arahnya juga ke perencanaan kan. betul. Nanti ke RKP ya. Terus setelah itu kita bahas, lalu kita munculkan seperti yang ada itu RKP nanti sampai ke APBDes ya. Nanti setelah itu pelaksanaan. Ya, pelaksanaan yang saya pegang menurut untuk pembangunan. Yang tidak tahu itu tugasnya TPK. Sampai sekarang saya nggak tahu juga. TPK-nya nggak tahu tugasnya apa. Itu yang membagi, yang meskipun kita jalan, tapi ya namanya jalan ya raba-raba kita menyesuaikan nanti setelah mungkin kita hari ini akan kita kupas untuk mana-mana yang dari TPK itu masalah Barjas itu. Nah yang Barjas itu yang kita tahu kan sering kita berargumentasi di desa sendiri, di pemerintah sendiri karena banyaknya versi-versi yang
mungkin pembelajar di atas 10 juta itu gimana, 10 juta apa satu kwitansi atau gimana, ada yang kemana ada yang 1 tahun, satu buku yang sama atau gimana, itu yang menjadi problema kita. Nah itu mungkin yang saya tanyakan, cepat-cepat kita tahu tugas TPK dan mana-mana yang mungkin nanti takutnya setelah ke pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Nah, setelah pertanggungjawab baru kita tahu salahnya, kan gak enak Pak. Mumpung kita dalam pelaksanaan itu, nah, itu mungkin yang bisa dijelaskan.